Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlis Irman Syais, Stambuk D1 A1 19002, kelas B jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset operasional dengan mengerjakan soal model transportasi. Yang dibahas ini saya akan mengerjakan soal model transportasi soal 2. Ini dia soalnya. Suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3, dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Dari P1 ke G1 sebesar 5, dari P1 ke G2 sebesar 10, dari P1 ke G10 sebesar 10, dari P2 ke G1 sebesar 15, dari P2 ke G2 sebesar 20, dari P2 ke G3 15, dari P3 ke G1 sebesar 5, dari P3 ke G2 sebesar 10, dari P3 ke G3 sebesar 20. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Nah, di sini dikerjakan dengan metode NWC dan MODI. Selanjutnya, ini dia. Dari P1 ke G1 sebesar 5, dari P1 ke G2 sebesar 10, dari P1 ke G3 sebesar 10, dari P2 ke G1 sebesar 15, dari P2 ke G2 sebesar 20, dari P2 ke G3 sebesar 15, dari P3 ke G1 sebesar 5, dari P3 ke G2 sebesar 10, dari P3 ke G3 sebesar 20. Nah, untuk demand dari G1 itu sebesar 50, demand dari G2 sebesar 100, demand dari G3 sebesar 60, untuk supply dari P1 sebesar 60, supply untuk P2 sebesar 80, supply dari P3 sebesar 70, jadi total dari supply itu 210, dan total dari demand itu sebesar 210. Nah, langkah pertama itu kita akan melakukan penyusunan tabel awal dengan menggunakan metode sudut barat laut atau NWC. Nah, untuk metode NWC ini kita mulai dari sudut paling kiri atas. Nah, di sini di P1 G1. Nah, untuk P1 G1 sini, untuk pengisian pertama kita optimalkan dari demand dari G1. Optimalkan sebesar 50. Nah, kita lihat di supply P1 60, berarti masih kurang 10. Jadi untuk berikutnya kita ke P1 G2. Kenapa bukan ke bawah sini? Karena di sini supply-nya masih membutuhkan 10 agar tercukupi supply dari P1. Jadi di sini kita maksimalkan dari tambahan dari 50 yaitu 10. Nah, 10 jadi untuk supply-nya sudah optimal, untuk supply-nya sudah terpenuhi sebesar 60. Nah, berikutnya kita ke bawah. Kenapa ke bawah bukan ke samping? Karena ke samping sudah terpenuhi supply dari P1. Kita ke bawah sini. Karena ini merupakan sudut paling kiri atas setelah P1 G2. Di sini kita lihat lagi demand-nya. Kita optimalkan demand-nya sebesar tidak bisa karena di sini supply-nya hanya membutuhkan 80. Jadi di sini kita optimalkan dari supply-nya 80. Karena supply sudah tercukupi, sedangkan sekarang kita ke bawah. Kenapa ke bawah bukan ke samping? Karena supply ini sudah tercukupi, dan di sini merupakan sudut paling kiri atas setelah 80, setelah P2 G2. Di sini kita hitung 10 tambah 80 90, sedangkan demand dari G2 hanya 100. Jadi di sini kita tambahkan tercukupi 100. Sekarang kita bergeser ke sebelah kanan. Di sini ini merupakan sudut paling kiri atas setelah sel P3 G2. Di sini kita optimalkan
demand dari G3 yaitu 60. Nah, ketika kita lihat supply di P3, supply P3 itu sudah terpenuhi 10 tambah 60. Nah, mari kita lihat ulang apakah sudah terpenuhi demand dari G1, G2, G3 dan supply dari P1, P2 dan P3. Demand dari G1 sudah terpenuhi sebesar 50, demand dari G2 sudah terpenuhi sebesar 100, demand dari G3 sudah terpenuhi sebesar 60, supply dari P1 sudah terpenuhi sebesar 60, supply dari P2 sudah terpenuhi sebesar 80, supply dari P3 sebesar 70. Nah, di sini ketika kita kalikan alokasinya dengan biaya, maka 50 kali 50, 10, ditambah 10 kali 10, ditambah 80 kali 20, ditambah 10 dikali 10, ditambah 60 dikali 20, hasilnya adalah 3250. Barat laut telah selesai. Sekarang kita akan ke langkah yang kedua, yaitu uji optimalisasi dengan menggunakan metode atau modified distribution. Nah, langkah yang pertama itu kita akan mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini ada warna tabelnya. Ini adalah tabel dari langkah pertama yang tadi. Nah, di sini ada warna-warna di sini serta rumus-rumus yang sudah saya masukkan untuk mengerjakan metode MODI. Yang warna biru akan kita kerjakan terlebih dahulu, yang kuning kita kerjakan kedua, yang orange akan ketiga, dan yang merah terakhir atau yang keempat. Nah, yang baris pertama di sini otomatis dia diberi angka 0. Nah, untuk mencari nilai G1 rumusnya itu RP1 ditambah KG1 sama dengan CP1 G1 atau baris P1 ditambah dengan kolom G1 sama dengan biaya dari P1 ke. Nah, di sini rumusnya di sini sudah ada. Nah, untuk RP1 ini sama dengan 0. Untuk KG1-nya belum diketahui, ini yang ingin ditanyakan. Untuk alokasi biaya dari P1 ke G1 itu sebesar 5. Nah, jadi 0, KG1 sama dengan atau kolom G1 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Oke, sini kita isi 5. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang warna kuning selanjutnya. Yang akan kita cari adalah G2-nya. G2 di sini rumusnya adalah RP1 ditambah KG2 sama dengan CP1 G2. Untuk RP1-nya sudah diketahui sama dengan 0. Untuk ditambah KG2, KG2-nya akan dicari. Untuk alokasi untuk biaya transportasi dari P1 ke G2 itu sebesar 10. Jadi KG2 sama dengan RP1 sama dengan CP1 G2 ditambah RP1 sama dengan 10 ditambah 0 itu adalah 10. Dia kita tulis 10. Nah, untuk G3-nya kita belum kerja karena belum diketahui dari P3. Dari pabrik 3 belum diketahui, jadi ini warna merah, kita akan kerjakan terakhir. Sekarang kita mengerjakan yang warna orange. Nah, ini dia yang warna orange, rumusnya adalah RP2 ditambah KG2 sama dengan CP2 G2. Ini rumusnya satu rumus, tapi di sini tinggal kita bolak-balik sesuai dengan apa yang diminta dari soalnya, apa yang akan kita cari. Nah, di sini RP2-nya yang akan kita cari. Jadi untuk KG2-nya kita dapatkan yaitu sebesar 10. Nah, untuk G2 yaitu sebesar 20, yang ini dia. Biaya dari P2 ke G2 sebesar 20. Jadi RP2 sama dengan 20 dikurang 20 yaitu sebesar 10. Ini dia. Nah, kita isi 10. Nah, sekarang kita ke warna orange berikutnya. Untuk mencari RP3 di sini rumusnya RP3 ditambah KG2 sama dengan CP3 G2. Yang ditanyakan RP2, KG2-nya 10, dan alokasi biayanya itu dari transportasinya
3 ke G2 itu sebesar 10, jadi RP3 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Oke, untuk P1, P2, P3 sudah diketahui, G1, G2 sudah, sedangkan G3-nya belum. Nah, karena semua sudah diketahui, tinggal G3-nya, maka kita akan kerjakan G3. Kenapa tadi kita belum kerjakan? Di RP3-nya ini belum diketahui, sedangkan kalau untuk mencari G3 itu harus diketahui RP3 dan alokasi atau transportasi biaya dari P3 ke G3. Ini dia. Untuk RP3-nya sama dengan 0. Yang kita cari adalah kayak kolom G3 dan yang diketahui itu CP, yang diketahui biaya transportasinya itu sebesar 20. Jadi KG3 sama dengan atau kolom G3 sama dengan 20 dikurang 0 sama dengan 20. Ini dia. Kita tulis di sini 20. Oke, untuk langkah penyelesaian di metode Modi yang pertama itu sudah selesai, mengisi tabel dari atas ke kanan bawah. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, yang kedua. Nah, ini dia menentukan nilai baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0 seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, nilai baris dan kolom yang lain berdasarkan rumus. Itu baris ditambah kolom ditambah biaya dari transportasi dari origin ke destination. Nah, ini dia hasilnya. Tadi itu sebelumnya adalah cara pengerjaannya, dan ini adalah hasilnya setelah saya pindahkan. Ini dia. Dimana P1 itu 0, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 0, G1 sama dengan 5, G2 sama dengan 10, G3 sama dengan 20, G3 sama dengan 20. Dan sekarang kita ke slide berikutnya. Ini dia. Ini adalah langkah ketiga dari penyelesaian metode Modi, di mana menentukan nilai baris dan kolom. Menghitung indeks perbaikan atau indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 air. Segi 4 air itu di sini adalah segi 4 yang kosong. Rumusnya itu rumus yang berdasarkan dari file PPT yang Ibu bagikan. Di sini ada CIJ dikurang RJ dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan, atau di mana kalau biaya transportasi dikurang dengan nilai baris dikurang dengan nilai kolom, itu sama dengan indeks perbaikan. Nah, di sini kita akan tentukan segi 4 airnya. Segi 4 air di sini merupakan segi 4 yang kosong. Cari dia. Ini dia. Segi 4 kosong yang pertama itu adalah P2, G1. Yang kedua itu P3, G1. Segi 4 air yang ketiga itu ini dia, ini P1, G3. Segi 4 yang keempat itu adalah ini dia, ini yang berada pada sel P2, G3. Nah, sekarang kita akan kurangkan dia dari biaya dikurang nilai dari barisnya dikurang dengan kolom. Oke. Untuk P2G1 untuk biayanya yang ini sebesar 15 dikurang nilai barisnya adalah 10. Nilai barisnya 10, kemudian nilai kolomnya adalah 5. Jadi hasilnya 15 dikurang 10 sama dengan 5, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Oke, untuk segi 4 air P3G1 itu adalah P3G1 ini dia di sini. Untuk biayanya itu sebesar 5. Untuk nilai barisnya ini dia. Untuk nilai barisnya sama dengan 0 dikurang dengan nilai dari kolom sebesar 5.
Jadi hasilnya adalah 5 dikurang 0,5, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya segi 4 air P1G3, ini dia. P1G3. Untuk biayanya sebesar 10 dikurang dengan nilai barisnya sama dengan 0, kemudian dikurang dengan nilai dari kolomnya itu sebesar 20. Jadi 10 dikurang 0, 10, 10 dikurang 20 minus 10. Nah, sekarang segi 4 air P2G3 ini teman-teman ya, lihat P2G3 untuk biayanya itu sebesar 15 dikurang untuk ini P2-nya, untuk nilai baris P2 sebesar 10, kemudian ya, kolom D3 sebesar 20. Jadi 15 dikurang 10, 5, 5 dikurang 20 sama dengan negatif. Oke, maaf teman-teman. Ya. Dikurang 10, 5, 5 dikurang 20 sama dengan minus 15. Nah, ini dia hasilnya dari indeks perbaikan dengan menggunakan segi 4 air. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ini dia. Nah, ini dia langkah keempat, memilih titik tolak perubahan, di mana segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dan yang memenuhi syarat adalah segi 4 P2G3, di mana indeks perbaikannya itu sebesar minus 15. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia tahap yang kelima, memperbaiki alokasi. Di sini yang terpilih adalah dari sel P2G3. Ini dia. Sel P2G3. Ini sel P2G3. Nah, untuk memperbaiki alokasi kita menggunakan metode stepping stone, yaitu batu loncatan dan jalur tertutup. Di sini kita sudah memilih sel kosong itu P2G3, bisa ke arah kiri ataupun ke bawah. Saya akan arahkan ke bawah terlebih dahulu, ke bawah, kemudian ke kiri, setelah itu ke atas, kemudian ke kanan ya teman-teman. Lupa tanda positif dan negatifnya. Untuk yang pertama itu adalah positif, yang kedua itu negatif, yang ketiga itu positif, yang keempat itu negatif. Nah, di sini kita akan memilih negatif yang kecil, nilainya negatif yang nilainya kecil, dan kita identifikasi dulu. Nilai negatif di sini adalah P2G2 sebesar minus 80 dan P3G3 sebesar 60. Nah, yang dipilih adalah 60, minus 60, karena minus 60 ini merupakan minus negatif terkecil. Nah, selanjutnya kita akan kurangkan di sini guys, teman-teman. Sorry. Nah, sini P2G3. Ini dia, perhatikan selnya P2G3. P2G3 di sini adalah sel kosong, jadi 0, 0 ditambah, karena positif jadi ditambahkan dengan yang memiliki nilai yang terpilih, yang negatif terkecil tadi, ditambah 60. Nah, sama dengan 60 ya, 0 tambah 60 sama dengan 60. Nah, untuk sel yang kedua itu adalah sel P3G, P3G3. Nah, ini dia. Di sini dia ini berisi 60. Karena tandanya negatif jadi dikurang 60 ya. Jadi hasilnya itu sebesar 0, sama dengan 0. Nah, untuk sel berikutnya itu sel P3
G1. Itu dia berisi. Sebelumnya dia adalah berisi 10, kemudian bertanda positif, jadi ditambah 60. Jadi hasilnya adalah 70. Nah, untuk sel berikutnya, sel P2, G1, G2, sorry. Oke, berisi. Sebelumnya dia adalah isinya 80, kemudian tandanya negatif jadi dikurang 60. Ini 60 akan dijadikan dikurangkan dengan akan jadi pengurang dari semuanya yang terpilih tadi. Jadi 80 kurang 60 itu sebesar 20. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan ini hasilnya memperbaiki alokasi. Setelah kita memperbaiki alokasi, P2G3 itu sebesar 60, P3G3 sebesar 0, P3G1 sebesar 70, P2G2 sebesar. Itu adalah alokasi yang baru setelah proses perbaikan 1. Dan kenapa kita memperbaiki atau melakukan perbaikan alokasi? Karena untuk biaya pengiriman kain dari 3 pabrik ke 3 lokasi penjualan yang sebelumnya adalah 3.250 itu belum optimal. Kenapa bisa dikatakan belum optimal? Karena pada saat indeks perbaikan masih ada nilainya yang negatif dari indeks perbaikan. Nah, inilah tujuannya kita melakukan perbaikan alokasi. Dan hasilnya setelah perbaikan alokasi adalah ini dia. Ini tabel hasil perbaikan pertama setelah dilakukan perbaikan alokasi. Nah, ini dia. Ini tadi, yang tadi saya pindahkan ke sini, ini dia. 50, 10, 20, 70, 20, 60, 70. Ini dia yang hasil perbaikan pertama. Nah, sekarang kita akan kalikan dari jumlah kain dengan jumlah kain yang dikirim dan biaya transportasinya. Di sini di P1 G1 ada 50, kemudian dikali 5 biayanya, kemudian 10 dikalikan dengan 10 biayanya, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sel P2G2 itu sebanyak 20. Kemudian untuk biayanya sebesar 20. Kemudian di sini ada 60 untuk pengirimannya, dan biayanya itu sebesar 15. Kemudian di sini ada 70 dengan pengiriman itu 10. Biaya pengiriman 10. Jadi jika ditotalkan 50 kali 50 ditambah 10 kali 10 tambah 20 kali 20 tambah 60 kali 15 ditambah 70 dikali 10 itu sebesar 2.350. Nah, ini adalah hasil dari tabel perbaikan pertama, yaitu 2.350 untuk pengiriman kain dari tiga perusahaan ke 3 lokasi penjualan sebesar 2.350. Nah, di sini akan kita uji lagi apakah ini sudah optimal atau belum. Yang menandakan sudah optimal atau belum itu dengan melihat apakah masih ada tanda negatif atau sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti sudah optimal. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya ini. Nah, di sini kita akan menguji optimalisasi tabel hasil perbaikan perubahan pertama. Nah, yang pertama itu kita akan mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini ada 3 warna. Yang warna biru itu akan kita cari hasilnya terlebih dahulu. Yang kedua kuning, yang ketiga orange, dan yang keempat adalah yang berwarna merah. Nah, di sini kita akan mencari nilai G1, G2, dan G3. P1, P2, dan P3, dan yang pertama kita akan cari adalah yang ini, P1. Di sini otomatis kita akan isi 0. Nah, untuk G1 rumusnya sudah saya cantumkan untuk mempermudah kita. Nah, RP1 ditambah KG1 sama dengan CP1G1. Nah, untuk RP1-nya sudah diketahui itu sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah KG1-nya atau kolom dari G1.
kolom G1 ini untuk 0 ditambah KG1 sama dengan biayanya sebesar 5, ya terus 5. Nah, kemudian KG1 sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari nilai kolom G2. Untuk rumusnya itu RP1 tambah KG2 sama dengan CP1 G2. Nah, di sini nilai RP1-nya sama dengan 0, untuk KG2-nya sama dengan CP1 G2-nya itu sama dengan ini dia, biayanya sebesar 10. Di sini kita tuliskan 10. Nah, 10 dikurang 0, hasilnya adalah 10. Kita tuliskan 10, di sini tadi 5. Di sini 10. Nah, kenapa kita tidak mengerjakan untuk mencari kolom G3? Karena RP2-nya belum di sini kosong, dan untuk RP2-nya di sini masih kosong. Jadi kita belum kerjakan. Sekarang kita cari nilai dari P2, baris P2. Baris P2 itu rumusnya RP2 ditambah KG2 sama dengan CP2G2. Nah, di sini RP2 yang akan ditanyakan. Untuk kolom G2-nya sudah diketahui sebesar 5, dan untuk biayanya diketahui yaitu sebesar 20. Nah, di sini untuk mencari nilai baris P2 itu sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. 20. Sorry. Untuk nilai KG2-nya ini 10. Berarti 20 dikurang 10. 10 itu hasilnya ada 10. Nah, untuk P2-nya sudah diketahui 10. Untuk kolom G3 sebenarnya sudah bisa dikerjakan, tapi saya akan selesaikan dulu untuk mencari baris P3. Nah, baris P3 di sini rumusnya RP3 ditambah KG2 sama dengan CP3G2. RP3 yang akan dicari untuk nilai KG2-nya sama dengan 10. Untuk biaya ini adalah, untuk biayanya dari P3 ke G2 sama dengan 10. Jadi di sini 10 RP3. RP3 di sini sama dengan 10 dikurang 10, hasilnya adalah 0. Ini dia 0. 0. Nah, sekarang karena nilai P-nya P2-nya sudah diketahui, sekarang kita bisa mencari nilai kolom G3. Nah, rumusnya itu yang ini. RP2 ditambah KG3 sama dengan CP2G3, atau nilai baris P ditambah kolom G sama dengan biaya. Jadi hasilnya adalah RP2-nya 10 ditambah yang dicari adalah KG2 sama dengan nilai biayanya itu 15. Jadi KG3 sama dengan 10. 15 dikurang 10 yaitu hasilnya 15 dikurang 10 sama dengan 5. Kita isi 5. Nah, ini dia mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Nah, untuk merapikannya ini dia, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia setelah tahap kedua untuk menentukan nilai baris dan kolom. Ini adalah cara kerja kita sebelumnya, dan ini adalah hasilnya. Ini dia, P1-nya 0, P2-nya 10, P3 0, G1 5, G2 10, G3 5. Ini dia. Ini selesai. Selanjutnya kita ke tahap ketiga untuk penyelesaian metode mode ini. Ini dia. Nah, tahap ketiga ini adalah menentukan nilai baris dan kolom. Kita di sini akan menghitung indeks perbaikan, atau indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 air atau segi 4 yang kosong. Untuk rumusnya itu ini dia. Rumusnya biaya dikurang dengan nilai baris dikurang dengan nilai kolom sama dengan indeks perbaikan. Nah, di sini di segi 4 air di sini adalah segi 4 yang merupakan sel kosong. Sel kosong di sini adalah P2 dan P2G1. Kita tulis P2. Sorry. Di sini adalah P2G1. Untuk sel kosong berikutnya itu adalah P3G1. Selanjutnya
G1, G3. Dan yang terakhir, sel kosong yang terakhir untuk menulis G4 air itu ada P3, G3. P3, G3. Nah, ini dia. Rumusnya itu adalah biaya dari P2 ke G1 dikurang kolom dikurang G1, terus dikurang lagi dengan kolom G1 ya. Jadi di sini dari kolom P2 ini untuk biayanya itu sebesar 15 dikurang P2-nya, ini dia P2-nya 10. Kemudian untuk B-nya sebesar 5 atau nilai barisnya. Jadi 15 dikurang 10, 5 dikurang 5, 0. Selanjutnya P3G1 ini dia, ini teman-teman. P3G1 ini dia. Nah, untuk biayanya itu sebesar 5, kemudian dikurang dengan 0, kemudian dikurang dengan nilai kolomnya. Kolom G1 itu sebesar 5 kurang 0 dikurang, jadi 5 kurang 0, 5 dikurang 5, 0. Jadi 0 ya teman-teman. Nah, untuk P1G3 ini dia. P1G3 untuk biayanya itu sebesar 10, untuk nilai P1 sama dengan 0, maka kemudian dikurang dengan 5. 5 adalah nilai dari kolom G3. Nah, jadi 10 dikurang 0, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya pada sel kosong P3G3 itu ada P3G3 untuk biayanya sebesar 20, kemudian dikurang dengan 0, kemudian dikurang dengan nilai G3 itu 5. 20 dikurang 0, 20 dikurang 5 itu 5. Nah, ini dia tabel indeks perbaikan. Di sini bisa kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi negatif. Jadi bisa dikatakan ini dia. Tidak bisa dioptimalkan lagi karena indeks perbaikan tidak ada yang negatif. Untuk P2G1 sama dengan 0, P3G1 sama dengan 5, P1G3 sama dengan 5, dan selanjutnya P2G3 sama dengan 15. Sama dengan 15. Nah, ini dia hasilnya 10. Sudah tidak ada lagi yang negatif atau minus. Dan ini untuk perbaikan 1, yang tadi perbaikan 1 50 dikali 50 ditambah 10 dikali 10 ditambah 80 kali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 60 dikali 20 sama dengan 3.250. Ini adalah biaya pengiriman kain dari 3 perusahaan ke 3 lokasi penjualan. Ini belum optimal ya teman-teman, karena tadi di indeks perbaikan masih ada negatif. Dan untuk perbaikan kedua 50 dikali 50 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 kali 20 ditambah 60 dikali 15 ditambah 70 dikali 10, itu hasilnya adalah 2.350 untuk biaya pengiriman kain dari 3 perusahaan, 3 lokasi penjualan. Dan ini sudah optimal. Kenapa dikatakan optimal? Karena pada saat kita menentukan indeks perbaikan itu sudah tidak ada angka negatifnya. Jadi mungkin itu saja video penyelesaian soal transportasi 1. Dan untuk selanjutnya saya akan mengerjakan soal transportasi yang kedua. Mungkin itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.